Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung Sobat Pawun di kelas Pawun Webinar volume 18 bersama Bank Mandiri pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Vian Supriyarso selaku Senior Marketing Communication Pawun yang akan menjadi host pada acara webinar pada malam hari ini. Oke, sebelumnya mungkin mau sapa-sapa dulu dong nih buat Sobat Pawun yang udah hadir. Boleh diinfo mungkin namanya siapa, bisnisnya apa, terus dari kota mana nih. Kan udah banyak banget nih yang join, udah ada 105 orang. Ayo diajak-ajakin lagi teman-temannya, saudara-saudaranya untuk join kelas Pawun Webinar pada malam hari ini, karena spesial banget nih, kita akan ngobrol-ngobrol sama tim teman-teman dari Bank Mandiri, pastinya. Oke, jadi malam hari ini Pawun bersama Bank Mandiri akan membahas satu topik, yaitu transaksi digital, solusi tepat di masa pandemi dan bisnis modern. Ini pasti udah banyak ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman yang memang udah menjalankan bisnis atau baru mau memulai menjalankan bisnis nih pastinya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi utama webinar pada malam hari ini, kita mau kenalan dulu nih. Teman-teman tuh udah familiar belum sih sebenarnya sama Pawun itu sendiri apa gitu? Jadi kita mau perkenalan dulu lah ya. Oke, jadi basically teman-teman, Pawun adalah aplikasi kasir digital berbasis cloud yang dapat ngebantu nih segala aktivitas penjualan kamu, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha. Nah, jadi Pawun sendiri udah didirikan sejak tahun 2014 dan sampai dengan saat ini sudah dipercaya untuk menjadi pilihan lebih dari 25.000 pebisnis di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, jadi basically Pawun itu apa sih? Nah, Pawun ini adalah penyedia layanan aplikasi kasir digital. Jadi teman-teman yang punya bisnis dan mungkin masih konvensional ataupun udah mulai pakai kasir-kasir yang konvensional juga dan pengen bisnisnya bisa running lebih smooth, lebih easily lagi, teman-teman bisa nih berlangganan Pawun sebagai aplikasi kasir digital yang bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman kayak gitu. Nah, keuntungannya menggunakan Pawun tuh apa sih? Yang pertama, teman-teman bisa memonitor bisnis kapan aja dan di mana aja, dari smartphone teman-teman, dari PC, laptop, ataupun tablet teman-teman sekalian. Gitu. Yang kedua, pilihan pembayarannya lengkap nih, karena Pawun sudah bekerja sama dengan virtual account, credit card, digital payment, mulai dari GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan juga ShopeePay. Pastinya untuk poin yang satu ini mungkin nanti akan banyak dibahas juga nih sama topik pembahasan kita pada malam hari ini bersama teman-teman dari Bank Mandiri kayak gitu ya. Terus poin yang ketiga yaitu proses pemesanan hingga transaksi jadi lebih mudah nih. Jadi teman-teman yang ngelakuin apa ya kasir gitu ya, penjualan segala macam. Nah, itu nanti pemesanannya bisa langsung diterima oleh bagian kitchen. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempat adalah kemudahan pencatatan laporan penjualan. Jadi kalau teman-teman butuh nih untuk apa ya namanya, memutuskan sesuatu, terus teman-teman butuh laporan pencatatannya tuh selama ini seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa tarik nih dengan mudah karena teman-teman sudah menggunakan POS Pawun gitu. Jadi kalau teman-teman butuh catatan penjualan weekly ataupun monthly, itu teman-teman bisa langsung download aja gitu. Nah, kemudian pasti banyak juga yang tanya nih, bisnis yang cocok menggunakan Pawun POS tuh bisnis yang seperti apa sih? Basically, Pawun POS itu bisa diaplikasikan ke seluruh bisnis gitu ya, terutama untuk bisnis-bisnis yang memiliki storefront. Tapi memang sampai dengan saat ini, banyak customer kami di 66,7% itu merupakan bisnis food and beverage. Lalu diikuti, atau kuliner ya teman-teman ya. Lalu diikuti oleh bisnis fashion, bisnis retail, bisnis service, dan juga lain-lainnya. Nah, bisnis service sendiri ini banyak banget nih, mulai dari kayak salon, barbershop, car wash, bahkan sampai dengan laundry gitu ya. Itu bisa menggunakan aplikasi Pawun untuk mesin kasir atau POS-nya nih teman-teman. Gitu. Nah, untuk berlangganan Pawun tuh bayar berapa sih Kak? Gitu. Nah, ini pasti banyak juga nih yang teman-teman mau tanyain kan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau bisnis teman-teman baru gitu ya, masih masih kecil, skalanya juga belum belum terlalu besar, teman-teman bisa memaksimalkan dengan Pawun free. Teman-teman langsung masuk aja ke www.pawun.com. Di situ teman-teman bisa explore lebih banyak informasi mengenai Pawun. Nah, teman-teman juga bisa menikmati berlangganan Pawun secara gratis nih, gitu. Selama 2 minggu pertama, teman-teman akan menikmati seluruh fitur yang bisa dinikmati di akun Pro. Nah, nanti setelah 2 minggu,
beberapa fiturnya akan hilang, tapi teman-teman masih bisa menggunakan terutama untuk bisnis teman-teman yang mungkin skalanya masih kecil, seperti misalnya dalam sebulan transaksinya masih kurang dari 200 pelanggan. Nah, itu teman-teman masih masih bisalah memaksimalkan dengan fitur yang free. Tapi nanti seiring berkembangnya bisnis teman-teman gitu ya, makin besar, nah teman-teman boleh berinvestasi nih untuk menggunakan paket apa namanya kasir digital yang lebih advance lagi, seperti misalnya Pawun Basic ataupun Pawun Pro kayak gitu. Oke, terus mungkin saya juga akan share satu video untuk introduction mengenai Pawun. Dulu aku pikir bikin usaha restoran itu bakalan ribet banget. Perlu orang yang jadi kasir dan barista, orang yang ngurusin manajemen stok, orang yang ngurusin marketing. Belum lagi urusan pembukuan dan laporan keuangan yang super ribet. Untungnya aku ketemu Pawun. Pawun adalah aplikasi kasir yang bikin pengelolaan bisnis kita jadi gampang banget. Mulai dari sistem pembayaran, pengaturan meja dan pesanan pelanggan melalui wireless ordering, manajemen stok, mulai dari monitoring stok sampai pesan bahan baku langsung dari Pawun. Kita juga bisa mengatur dan menjalankan pemasaran dengan menggunakan Pawun. Urusan pembukuan dan laporan keuangan, pasti bisa pakai Pawun. Mudah banget lagi. Sebagai business owner, fitur-fitur Pawun sangat membantu kita dalam menjalankan usaha. Memantau beberapa outlet pun menjadi sangat mudah. Pawun memudahkan kita untuk menjalankan bisnis kita sendiri. Pawun adalah solusi lengkap dan mudah untuk segala jenis bisnis. Mudah itu, Pawun. Oke, jadi kurang lebih penjelasan singkat mengenai Pawun seperti itu nih teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi kalau ditanya Pawun itu sebenarnya apa sih? Nah, Pawun sendiri adalah apa ya startup yang menyediakan solusi untuk kasir pintar lah ya, kasir digital seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran mengenai Pawun gitu ya, mau tahu lebih banyak lagi mengenai Pawun, nah teman-teman bisa capture ataupun foto screen yang sedang saya share saat ini. Dan teman-teman bisa cek nih di website kita mengenai informasi-informasi lain mengenai Pawun gitu ya di www.pawun.com, atau teman-teman bisa langsung telepon ke call center kita di 15360. Bisa juga teman-teman menghubungi kita melalui email, WhatsApp, ataupun di helpdesk-nya kita di help.pawun.com. Ini kalau teman-teman mau cepat, mungkin bisa dicatat aja nomor WhatsApp-nya Pawun gitu ya. Ini nomor customer care WhatsApp-nya Pawun. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk webinar pada hari ini, transaksi di tepat di masa pandemi dan di modern, bersama Bapak Herianto selaku Product Manager Bank Mandiri dan juga Bapak Sandi Yuda Pratama selaku Asisten Vice President Bank Mandiri. Saya mau ini dulu nih, sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah banyak chat di kolom ya. Ini ada dari Dwi Prasetyo, selamat malam Pulau Bunyu, Kaltara, Kalimantan Utara gitu ya, hadir. Wow, jauh sekali. Halo, selamat malam Mas Dwi atau Ibu Dwi. Terus ada Ibu Nur Mega, selamat malam dari Cirebon. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Wah, ada dari Bengkulu, ada dari Denpasar juga. Wah, ini yang dari tetangga-tetangga juga ada ya, Bogor, Bandung, Tangerang. Baik, selamat malam semuanya. Ini kebetulan para speaker kita juga udah hadir pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Heri dan Pak Tama. Ya, selamat malam Mas Fian, rekan-rekan sekalian. Mike aman ya Pak ya? Aman. Oke, kalau gitu mungkin udah banyak teman-teman yang nggak sabar juga nih buat kita ngebahas mengenai topik kita pada malam hari ini, yaitu transaksi digital, solusi tepat di masa pandemi dan bisnis modern gitu. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman akan ada dua materi yang dibahas masing-masing oleh Pak Heri dan juga Pak Tama ya Pak ya, benar ya? Nanti dari Pak Tama sendiri akan menjelaskan mengenai online onboarding dan juga untuk Pak Heri mengenai QRIS ya Pak ya.
Ya, betul. Saya dengan QRIS nanti Mas Heri dengan online onboarding. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita mulai dengan Mas Heri dulu ya untuk materi online onboarding ya Pak ya. Sorry, suaranya masih di mute Pak Heri. Oh iya, sorry, ke-mute ya. Oke, Malam Mas Fian, malam teman-teman, Sobat Paun. malam Pak. Panggilannya Masih Sobat dengar ya? Paun ya? Atau Sobat Paun. Sobat Paun ya? Selamat malam. Perkenalan dulu kali ya, Mas Fian ya. Boleh. Ya, perkenalan singkat, nama aku Heri. Saat ini bekerja di Bank Mandiri. Kebetulan aku di Bank Mandiri ini handle khusus untuk produk tabungan. Jadi pas banget nih tadi Mas Fian sempat muter video Paun aplikasi untuk penyediaan kasir online gitu ya. Nah, tadi di video aku ada highlight satu. Sekarang buka rekening lagi. Untuk memulai usaha tuh nggak perlu susah-susah lagi. Ada Paun nanti yang bisa bantu teman-teman untuk setup apa namanya kasirnya, pencatatannya juga gampang. Nah, satu lagi nih, nanti kita Bank Mandiri akan melengkapi dengan Paun untuk setup kasirnya udah gampang. Nah, kita tambahin lagi. Nanti kita pembukaan rekening juga gampang. Jadi teman-teman untuk membantu teman-teman nanti Sobat Paun untuk bisnisnya. Jadi teman-teman nanti nggak ada alasan lagi untuk tidak memulai bisnisnya. Karena semuanya udah dipermudah oleh Paun dan juga Bank Mandiri. Oke, keren banget nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ingin memulai bisnis gitu ya, ini ada petuah dari Pak Heri nih. Jadi bisnisnya biar bisa running lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan Paun POS. Yang nanti teman-teman bisa kepoin lebih lanjut di websitenya Paun kali ya, di www.paun.com, ataupun bisa di nomor WhatsApp yang tadi udah sempat saya share. Nah, kali ini Mas Heri akan informasikan mengenai online onboarding untuk bisa punya rekening mandiri gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Pak, kalau gitu boleh langsung dipresentasikan aja kali ya Pak ya, materinya. Oke, screen saya kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Ya. Malam teman-teman, Sobat Paun. Tadi udah perkenalan singkat, ini aku mau cerita sedikit nih. Judul webinar kali ini kan namanya digitalisasi ya. Nah, kita paham betul di Bank Mandiri bahwasannya proses digital itu penting. Maksudnya digitalisasi ya. Kita teman-teman di Mandiri sadar bahwasannya barang yang paling dekat dengan manusia itu saat ini handphonenya. Sebelum tidur, teman-teman ngecek WhatsApp-nya atau mau setting alarmnya atau apapun sebelum tidur. Mungkin ada yang nonton YouTube, ada yang dengar podcast, paling dekat handphonenya. Paginya ketika bangun, yang pertama kali dilakukan adalah lihat dulu handphonenya udah jam berapa sih. Ada juga yang matiin alarmnya. Nah, kita sadar betul bahwasanya handphone itu udah sangat dekat dengan kehidupan manusia. Makanya di Bank Mandiri kita juga ada pengembangan gimana caranya kita bisa memanfaatkan handphone ini agar bisa memberi nilai positif lagi ke teman-teman semuanya. Salah satunya adalah kita melakukan pengembangan agar semua masyarakat yang ingin berbank di Mandiri itu kita permudahkan. Nah, tadinya harus ke cabang, ngambil tiket ngantri, baru melakukan pembukaan rekening, kita coba persingkat. Jadi teman-teman cukup menggunakan barang yang paling dekat dengan teman-teman, yaitu handphone teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pakai handphone, akses langsung websitenya kita, itu di join.bankmandiri.co.id. Nah, di situ teman-teman udah bisa langsung melakukan pembukaan rekening, kapanpun, dimanapun. Teman-teman mau tiduran di kasur, itu juga bisa melakukan pembukaan rekening nanti. Jadi kita coba manfaatkan teknologi, jadi teman-teman juga dipermudah. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ketika teman-teman menggunakan handphonenya. Websitenya kita ini hanya bisa diakses menggunakan browser Google Chrome, kalau misalkan handphonenya berbasis Android gitu ya. Kalau misalkan dia adalah iPhone, wajib menggunakan Safari. Nah, ini bisa langsung teman-teman klik di join.bankmandiri.co.id. Nah, ketika teman-teman klik, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Ada menu pembukaan rekeningnya, ada menu aplikasi, total ada sekitar 6 menu. Nah, cukup mudah, teman-teman di sini nggak perlu download.
cukup buka browsernya tadi, kalau Android Google Chrome, kalau misalkan iOS Safari, ketik langsung join.bankmandiri.co.id. Di situ langsung ada menu untuk pembukaan rekening. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman males nih, mager, kalau mau ketik join.bankmandiri.co.id, teman-teman bisa langsung scan QR yang ada di sini. Nah, juga di beberapa tempat-tempat strategik, misalkan kita juga ada pasang QR ataupun iklan Bank Mandiri. Kalau misalkan teman-teman scan QR lewat handphone teman-teman juga langsung bisa ke halaman join membuka rekeningnya. Nah, total ini ada 6 menu. Menu-menunya apa aja sih? Yang paling pertama adalah menu buka rekening. Nah, menu buka rekening ini kalau misalkan teman-teman butuh pembukaan rekening, nah langsung teman-teman bisa akses menu yang paling pertama. Menu yang kedua itu ada menu scan QR. Scan QR ini untuk membantu kalau misalkan kan beberapa handphone tuh nggak ada fitur QR reader-nya atau untuk scan QR. Tapi sekarang rata-rata handphone sih udah ada, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalaupun misalkan nggak ada, kita coba bantu di sini biar bisa teman-teman scan QR. Yang ketiga ada menu lanjutkan. Menu lanjutkan ini buat apa sih, Mas? Kok banyak banget menu, bikin aku bingung aja. Menu lanjutkannya gini ceritanya. Jadi pembukaan rekening ini kita ada beberapa proses, nanti detailnya nanti aku cerita di belakang. Nah, misalkan teman-teman ada salah satu proses yang belum selesai nih. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau belum selesai harus ngulang lagi dari awal. Nggak perlu, kita coba permudah. Teman-teman tinggal nanti pakai menu yang ketiga saja, menu lanjutkan. Jadi, misalkan tadi udah ngisi data sampai mana ya, misalkan ngisi alamat, alamatnya belum selesai, tiba-tiba dipanggil, ada yang mau belanja gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti tinggal pakai menu yang ketiga, lanjutkan. Jadi, menu yang tadi udah diselesaikan, kita langsung lewati, tinggal melanjutkan yang belum teman-teman selesaikan semuanya. Nah, menu yang keempat ini yang baru nih. Kalau misalkan ini khusus untuk orang-orang yang sudah menjadi nasabah Bank Mandiri. Kalau misalkan teman-teman nasabah Bank Mandiri perlu upgrade kartu gitu ya, atau melakukan penggantian kartu, bisa juga menggunakan menu yang keempat ini. Menu yang kelima nanti ketika teman-teman buka rekening ataupun ganti kartu debitnya kita bisa kirimkan ke alamat teman-teman. Nah, kartu debitnya kalau udah nyampe belum bisa ditransaksi ya, tapi harus dilakukan aktivasi dulu. Teman-teman nanti aktivasinya Sobat Paun menggunakan menu yang kelima ini. Setelah diaktifasi, baru kartu debitnya nanti bisa dilakukan transaksi di ATM ataupun mesin-mesin EDC. Nah, yang terakhir ini kita mendorong transaksi digital. Kita nanti akan teman-teman bisa langsung juga akses aplikasi mobile banking-nya Bank Mandiri, yaitu Livin. Nah, nanti teman-teman juga bisa download aplikasi Livin menggunakan menu yang ke-6 ini. Selanjutnya, kurang lebih tahapannya untuk pembukaan rekening, kita kalau di cabang, misalkan teman-teman Sobat Paun datang ke cabang pembukaan rekening, saya masih ingat pertama kali aku buka rekening itu mungkin 15 tahun yang lalu ya, itu datang ke cabang, nganternya sampai 2 jam. Nah, kalau kita udah bikin digital, apakah masih 2 jam? Jawabannya tidak. Proses pembukaan rekening sekarang cukup mudah, maksimum kita sekitar 5-12 menit, tergantung koneksinya, karena ini kan digital ya, kita nanti ada ngomong-ngomong soal internet di sini. Nah, kurang lebih proses pembukaan rekening di sini ada 5 tahap saja. Pertama, pasti yang paling pertama teman-teman harus dulu mengakses halaman kita, websitenya kita join.bankmandiri.co.id. Nanti ketika udah mengakses, langsung klik menu pembukaan rekening, di situ langsung teman-teman bisa melakukan verifikasi ID-nya teman-teman, datanya teman-teman. Setelah teman-teman sudah terverifikasi, nanti yang ketiga adalah teman-teman wajib melakukan pengisian data informasi diri, ada beberapa dokumen yang nanti akan kita mintakan, KTP, foto tanda tangan, dan sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah proses KYC-nya. Kita diwajibkan oleh regulator Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening. Nah, di sini kita melakukan verifikasi, nggak usah khawatir, verifikasinya kita masih tetap muka, tapi kita melakukan video call. Jadi, misalkan teman-teman lagi ada di rumah atau di tidur-tiduran di kasur, nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung video call di kasur, nanti teman-teman akan langsung ketemu dengan CS Bank Mandiri. CS Bank Mandiri akan melakukan beberapa verifikasi data. Kalau verifikasinya selesai, udah terakhir teman-teman tinggal tanda tangan secara digital. Tanda tangan digital juga gampang, nanti udah ada prosedurnya, teman-teman tinggal ikuti. Setelah beres tanda tangan digitalnya, udah pembukaan rekening jadi nggak nyampe 12 menit
dari pertama kali buka halaman websitenya kita sampai rekeningnya jadi, itu rekening yang udah terbentuk dan langsung teman-teman bisa melakukan transaksi di sana. Nah, ini kalau misalkan teman-teman repot gitu ya, males ngetik, teman-teman bisa scan QR yang ada di yang kita dari Bank Mandiri. Nanti misalkan teman-teman lihat iklan di kita, banyak iklan ada di TV, ada juga di media-media digital, misalkan nanti di sosial media kalau ketemu QR yang Mandiri, teman-teman bisa langsung scan untuk melakukan pembukaan rekeningnya nanti. Nah, ngomong-ngomong transaksi digital, kok masih ada sih kartu debit? Kartu debit, jadi kita juga paham betul ya, beberapa nasabah kami masih membutuhkan transaksi dengan menggunakan kartu. Nah, jadi di sini kita memberikan opsi ke teman-teman semuanya, apakah teman-teman ini masih membutuhkan kartu debit, atau kalau misalnya masih butuh, kita juga bisa kirimkan kartu debitnya. Jadi teman-teman bisa memilih apakah mau kirim ke rumah, ataupun kirim kantor, atau kalau misalkan rumahnya teman-teman ini dekat dengan kantor cabang Mandiri, ya udah deh nanti besok aku udah beres membuka rekening, besok baru ambil kartu di cabang, itu juga boleh. Jadi kita balikan lagi ke teman-teman semuanya. Kalau memang butuh kartu debit, teman-teman bisa memilih opsi yang di sini. Jadi kartu debit kita juga bisa kirimkan, cuman memang pengiriman kita ada waktunya ya, karena kita juga menggunakan kurir. Nggak usah khawatir, kurirnya kita juga sudah menggunakan kurir-kurir. Kalau misalkan teman-teman belanja di e-commerce, kita juga udah menggunakan kurir yang sama, jadi pengirimannya terjamin dan juga aman. Gimana dengan setoran awal, pembukaan rekening beres, gimana saya cara store-nya? Ini kan digital, aku nggak ke cabang. Kalau ke cabang kan bisa ketemu apa namanya ya, orangnya, ketemu CS Bank Mandiri, langsung aku bisa store duitnya di CS-nya. Nah, kalau misalkan online, nggak usah khawatir teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya rekening lain, mau ditransfer juga bisa, itu satu. Atau misalkan teman-teman punya dompet digital, OVO, GoPay, atau Shopee Pay, semuanya kita juga bisa. Nanti teman-teman tinggal transfer ke bank saja, ke rekening Bank Mandiri. Ketika pembukaan rekening beres, nanti ada nomor rekeningnya, teman-teman bisa catat nomor rekeningnya, ataupun kalau misalkan nggak dicatat, kita juga kirim emailnya. Nanti ketika pembukaan rekening beres, kita akan kirimkan email yang berisi nomor rekeningnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal catat, isi untuk ditransfer menjadi saldo di rekening Bank Mandirinya. Nah, memang di aplikasi websitenya kita nih khusus untuk pembuka rekening. Untuk transaksinya teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung download aplikasi Livin-nya kita. Aplikasi Livin adalah aplikasi apa namanya, mobile banking-nya Bank Mandiri. Jadi pembuka rekening yang beres, udah di store dananya, kalau misalkan mau transfer ataupun mau transaksi gitu ya, langsung aja download aplikasi Livin, registrasi Livin, nah nanti langsung bisa transaksi di aplikasi Livin. Jadi cukup gampang, teman-teman. Kita paham betul di era digital ini, handphone udah jadi yang paling utama, terutama di kondisi pandemi seperti ini ya. Apa namanya, kondisi PPKM, banyak aktivitas kita terbatas, bahkan juga kantor cabang kita juga banyak yang nggak bisa beroperasional karena PPKM itu. Nah, disinilah kita sangat diuntungkan dengan apa namanya, proses digitalisasi ini. Teman-teman nggak usah ke cabang ataupun keluar rumah, teman-teman juga sudah bisa melakukan pembukaan rekening, bahkan melakukan transaksi langsung menggunakan aplikasi Livin Mandiri. Nah, kita pengiriman kartunya kurang lebih kalau misalkan daerah Jawa, Sumatera, Jabodetabek sih standarnya 3-4 hari udah nyampe. Nah, mungkin kalau di Jawa tuh sekitar 7 hari kerja ya. Nah, kalau mungkin di daerah timur, mungkin memang kita saat ini karena kita proses cetak kartunya ini masih terpusat di Jakarta, memang kita membutuhkan waktu agak banyak ke daerah timur. Nah, mungkin paling maksimum kita 14 hari kerja. Tapi biasanya sih kurir kita tuh jauh di bawah 14 hari kerja udah juga nyampe ke tangan teman-teman kartunya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran nih kartunya udah di mana, teman-teman nggak usah khawatir, kita juga nanti ketika proses pembukaan rekeningnya berhasil, apa namanya, kartunya sudah di pick up oleh kurir kita dan dilakukan pengiriman, kita juga akan nanti kirim apa namanya, WA blast ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nomor handphonenya udah terdaftar WhatsApp, nanti teman-teman akan mendapatkan apa namanya ya, nomor resi yang bisa digunakan untuk tracking status pengiriman kartunya. Tracking pengiriman kartu ini
Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kartu aku udah nyampe mana sih? Nah, teman-teman langsung aja ke pakai fitur tracking kartu ini. Nah, kita juga ada beberapa kerjasama. Salah satunya juga kita kerjasama dengan teman-teman Pawon. Nanti proses pembukaan rekeningnya. Jadi nanti yang tadi udah aku ceritain di awal. Jadi teman-teman tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda bisnisnya. Jadi tadi udah digunakan aplikasi kasirnya oleh Pawon. Nah, kita tambah lagi dimudahkan untuk proses pembukaan rekening. Teman-teman bisnis kan perlu belanja barang-barangnya. Nah, belanja barang-barangnya pasti butuh pembayaran ke distributornya. Nah, pembayaran distributornya kalau misalkan teman-teman repot, bisa langsung melakukan pembukaan rekening mandiri, transfer saja menggunakan rekening mandiri, dan itu juga banyak benefitnya. Mungkin segini dulu terkait pembukaan rekeningnya online. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat-nya ya. Aku kembalikan ke Mas Fiang. Oke, thank you Pak Heri untuk materinya. Nah, jadi ini relate banget nih teman-teman buat teman-teman yang mungkin baru pengen memulai bisnis ataupun yang memang sudah menjalankan bisnis. Biasanya tuh memang perlu banget tuh rekening yang terpisah antara rekening pribadi dengan rekening bisnis itu sendiri, biar nggak kecampur nih masalah arus kasnya segala macam. Jadi mungkin kalau teman-teman memerlukan untuk memiliki rekening baru, nah Mandiri tuh punya solusi baru sekarang. Mungkin buat teman-teman yang masih takut buat keluar-keluar juga ya Pak ya. Ini Mandiri menawarkan yaitu online onboarding. Jadi teman-teman cukup klik di page-nya itu atau scan QR code yang tadi diinformasikan oleh Pak Heri untuk bisa registrasi memiliki rekening Bank Mandiri secara online gitu ya. Cukup dari genggaman teman-teman aja nih. Kan teman-teman pasti semua udah punya smartphone nih kayak gitu. Kita mulai dari yang paling dekat-dekat dulu. Betul. Jadi udah sangat dipermudah nih Bank Mandiri mengerti kebutuhan customer-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan mengenai materi yang tadi dibawakan oleh Pak Heri, boleh langsung tulis juga di kolom Q&A. Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi sabar dulu teman-teman, kita akan masuk ke materi yang kedua dengan Pak Tama gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan dulu nih teman-teman. Nah, tadi ada banyak yang tanya juga mengenai e-sertifikat. Nah, buat teman-teman yang mengikuti acara sesi webinar sampai dengan selesai, nanti saya akan membagikan feedback form, link feedback form di pertengahan atau akhir acara. Teman-teman tinggal isi aja, pastiin untuk mengisi namanya dengan tepat, isi alamat emailnya juga dengan benar gitu ya. Nanti e-sertifikat akan dikirimkan secara otomatis ke alamat email yang teman-teman submit di feedback form-nya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan mengenai door prize kelas Pawon webinar pada malam hari ini. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu semuanya, di Pawon webinar pada malam hari ini akan ada door prize, yaitu saldo OVO dengan total Rp500.000 untuk 5 orang yang beruntung nih. Gitu. Tapi ada 2 cara nih teman-teman. Yang pertama, saldo OVO dengan total Rp200.000 untuk 2 orang terpilih akan kita pilih berdasarkan peserta aktif dengan pertanyaan terbaik, dan pemenangnya nanti akan kita umumkan di akhir acara. Gitu. Jadi teman-teman harus stay sampai dengan akhir acara nih. Gitu. Nah, yang kedua, saldo OVO dengan total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Saldo OVO dengan total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang ini akan kita bagikan untuk teman-teman yang nge-post Instagram Story dengan konten yang paling kreatif gitu ya. Teman-teman cukup capture momen sedang mengikuti kelas Pawon webinar bersama Bank Mandiri pada malam hari ini. Boleh di-capture, boleh di-foto laptopnya segala macam. Kemudian tinggal follow dan mention @pawonpos dan juga berikan hashtag sahabat pemilik usaha. Nanti untuk detail mengenai hal yang saya informasikan secara verbal ini juga akan saya tulis di kolom chat ya teman-teman. Ya teman-teman bisa ngecek lagi kira-kira persyaratannya apa aja sih gitu. Nah, untuk door prize atau activity yang akan kita bagikan melalui sosial media ini akan kita umumkan melalui akun Instagram @pawonpos. Jadi teman-teman harus pantengin terus saja. Kemungkinan kalau yang ini paling lama besok atau lusa akan kita informasikan kayak gitu. Tapi buat peserta aktif dan pertanyaan terbaik itu akan kami informasikan di akhir acara ini, kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya? Oke, ini kita sapa dulu Pak Tama. Malam Pak Tama. Ya, malam Mas Fian. Oke. Malam rekan-rekan Ya? Pawon. Siap. Siap, Pak. Oke, Pak Tama ini akan
mempresentasikan materi mengenai QRIS ya Pak ya? Ya, betul. Atau solusi pembayaran digital. Betul. Gitu. Oke. Kalau gitu, tanpa berlama-lama nanti kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang punya pertanyaan, biar bisa gampang gitu ya dicarinya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom Q&A, jangan di kolom chat ya, jadi biar nggak ketukar kayak gitu. Oke, kalau gitu Pak Tama, untuk waktu kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Fian. Saya izin share materi ya, Mas. Silakan Pak. Oke. Apakah sudah terlihat materinya, Mas Fian? Oke, sudah Pak, aman. Oke, baik. Mungkin perkenalan dulu rekan-rekan PAUN. Saya dengan Tama dari Bank Mandiri. Kebetulan saya yang handle terkait salah satu solusi pembayaran digital di Bank Mandiri, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin mau sedikit share terkait kenapa sih kita harus sudah mulai shifting ke pembayaran digital seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, mungkin mau cerita sedikit aja gitu ya, kenapa akhirnya kita harus mulai shifting ke pembayaran digital gitu. Jadi kita tahu bahwa 2019, 2020, dan 2021 ini terjadi satu perubahan yang sangat dahsyat gitu ya, yang berdampak kepada semua orang gitu, nggak cuma di Indonesia tapi secara global juga gitu ya, dengan adanya COVID-19 gitu. Ini kan sesuatu yang belum pernah kita prediksi, tiba-tiba terjadi gitu, dan itu benar efeknya kemana-mana gitu. Salah satunya adalah ini sangat berdampak kepada sektor UMKM seperti itu. Jadi kita lihat karena adanya COVID-19 ini banyak usaha yang kemudian tutup atau terbatas seperti itu gitu. Nah, kita lihat di sini kami ada data sedikit. Aku mau share data sedikit malam ini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 itu dari UMKM hanya 35% yang berjalan normal gitu, sementara sisanya itu berjalan terbatas, bahkan 30% itu tutup operasi gitu. Tapi ternyata di tahun 2021 ini di kuartal pertama, kuartal kedua itu kita lihat bahwa sudah mulai terjadi perbaikan gitu ya, walaupun kemudian masa-masa libur Lebaran gitu mulai naik lagi. Tapi sekarang kayaknya case COVID-nya juga sudah makin lama makin turun, makin melandai gitu. Dari sisi usaha, dari sisi UMKM, survei yang kami lihat menyatakan bahwa ternyata usaha yang berjalan normal itu pelaku UMKM tuh merasa sebagian besar 84% tuh udah ngerasa bahwa usaha-usaha ini udah mulai berjalan kembali normal gitu ya. Yang tadinya berjalannya terbatas atau malah tutup, nah tahun ini tuh udah mulai banyak lagi yang buka gitu. Begitu juga dari kinerja omset, kita lihat bahwa makin banyak pengusaha UMKM yang merasa bahwa di 2021 ini omset mereka itu sudah mulai meningkat dibandingkan tahun lalu atau paling nggak tetap gitu. Jadi yang mengalami penurunan juga ada gitu, cuman makin sedikit dibandingkan di tahun 2020 gitu. Jadi kami melihat bahwa usaha ini udah mulai rebounding gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mulai usaha atau baru mulai usaha, sebetulnya nggak masalah gitu. Kita bisa jalanin aja gitu. Kita coba terus gitu ya, karena kita lihat trennya itu sudah mulai kembali membaik gitu. Nah, UMKM sendiri gimana di masa pandemi ini di tahun 2021? Kita lihat bahwa tadi situasinya sudah mulai membaik dibandingkan di tahun lalu, dan kita juga lihat di sini ada satu tren bahwa kepemilikan channel online itu mulai banyak gitu ya. Kalau yang offline 47%, sekarang yang online itu 53% gitu. Di mana yang memiliki channel-channel online ini mulai berjualan di medsos gitu ya. Jadi kita sekarang sering lihat teman-teman rekan-rekan kita itu memfoto barang yang apa mereka mau jual, makanannya, pakaiannya gitu, dan posting di Instagram, di Facebook, di TikTok yang sekarang juga lagi rame gitu, atau langsung mereka posting di instant message di WA group atau di Telegram. Ada juga yang mulai bekerjasama dengan e-commerce, menjual barang-barang mereka di e-commerce atau dengan ride hailing gitu ya, Gojek, Grab dan sebagainya gitu. Jadi kita lihat bahwa
penggunaan media sosial, penggunaan penjualan online ini semakin meningkat bagi bisnis UMKM gitu. Namun di satu sisi dari sisi di bisnis UMKM ini kita melihat bahwa transaksi tunainya itu juga sebenarnya masih banyak gitu, 51%. Jadi meskipun jualannya itu di medsos, di instant message, di e-commerce itu pembelian barangnya mungkin tetap melakukan COD gitu ya, cash on delivery gitu, sedangkan sebagian kecil masih sudah ada yang menggunakan wallet, edisi dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya media-media ini sebenarnya udah banyak gitu. Nanti saya di belakang di sini cerita kenapa media-media ini mulai banyak, trennya seperti apa, dan sebetulnya sudah mulai banyak gitu ya digunakan oleh banyak orang gitu, seperti itu. Nah, ini terkait new behavior atau kebiasaan baru gitu ya di era new normal ini gitu. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, memang kondisinya saat ini yang orang bilang sebagai new normal, dan itu sebetulnya berdampak kepada behavior kita, kepada perilaku kita gitu ya, sebagai konsumen, sebagai penjual gitu. Nah, kami di Bank Mandiri melihat ada 8 behavior baru yang akhirnya terjadi gitu dengan di masa new normal ini gitu. Pertama adalah informasi shifting pada media digital. Kalau sebelumnya kita cari informasi itu di koran, di majalah, atau di flyer seperti itu. Sekarang kita dikit-dikit cari informasi itu di digital, di handphone tadi. Tadi Mas Heri cerita pokoknya yang dekat dulu deh di kita, betul. Jadi yang paling dekat itu adalah handphone. Dari situlah kita cari informasi, cari berita, cari apapun sekarang kita menggunakan media digital gitu ya. Jadi memang dengan adanya new normal ini kita semakin didorong gitu menggunakan media digital. Kemudian juga touchless teknologi. Jadi kebutuhan teknologi touchless itu semakin meningkat. Kalau kita baca di beberapa referensi, salah satu media perpindahan virus ini adalah dengan adanya sentuhan gitu ya. Salah satunya adalah dengan uang tunai gitu. Jadi dari beberapa referensi kita baca, katanya virus itu bisa menempel di satu benda dan kemudian bisa pindah ke benda lainnya seperti gitu. Nah, atas dasar itulah touchless teknologi itu semakin diminati dan semakin dicari sama orang gitu. Tadi Mas Heri juga sempat cerita salah satunya adalah menggunakan debit card dan juga kartu kredit gitu ya. Dan sekarang orang juga lebih jauh lagi gitu. Jadi transaksi sudah masih ada yang menggunakan debit dan kartu kredit, tapi juga sudah mulai menggunakan transaksi online, gitu, menggunakan QR, mobile payment, kemudian transfer dan sebagainya, gitu. Menggunakan pay later itu juga banyak, gitu seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan orang menghindari kontak fisik. Kemudian dengan adanya di new normal ini, kita juga bekerja, sekolah, gitu, kemudian semua dipaksakan mau nggak mau dari rumah, gitu ya. Apakah akan begini terus? Kami melihatnya ini nanti ke depannya akan menjadi hybrid gitu ya. Kita tahu teknologi Zoom, Microsoft Teams, video call, conference call itu sebetulnya dari lama udah ada gitu, cuman mungkin nggak terlalu kita manfaatkan. Di masa pandemi ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi tersebut, dan ternyata cukup oke gitu ya. Saya kebetulan kerja di Jakarta Selatan, tinggal di selatan Jakarta, ke kantor aja udah sejam sendiri gitu. Kemudian kalau saya misalnya mau meeting ketemu klien di Jakarta Utara atau misalnya di Jakarta Barat, meetingnya sendiri sih mungkin sejam gitu ya. Cuman perjalanannya tektok bolak-balik itu bisa 2 jam gitu. Jadi total 3 jam. Kalau kita online 3 jam itu mungkin bisa dapat 2 atau 3 meeting gitu, memang lebih efektif gitu. Jadi kita ngelihatnya ke depan ini akan menjadi kebiasaan yang hybrid gitu, seperti itu. Online shopping juga terjadi lonjakan. Nanti di slide berikutnya ada datanya terkait lonjakan transaksi online. Jadi memang apalagi di masa PPKM di awal-awal dulu yang banyak store ditutup gitu ya, kita nggak bisa berbelanja keluar, mau nggak mau kita dipaksa juga untuk melakukan online shopping seperti itu. Kedepannya sama, kita melihat ini akan menjadi hybrid. Online shopping juga tetap akan dikerjakan oleh orang-orang gitu ya, apalagi untuk mau belanja yang emang kebutuhan pokok, yang emang niatnya untuk belanja aja, mungkin akan lari ke online shopping. Meski demikian, offline shopping itu tetap nanti di masa new normal, ketika semuanya sudah dibuka, sepertinya orang tetap akan melakukan offline shopping karena
ada beberapa orang yang mungkin ketika berbelanja itu tujuannya nggak cuma berbelanja, tapi juga refreshing atau rekreasi seperti itu. Nah, itulah offline shopping akan seperti itu gitu. Cuma nanti yang benar-benar butuhnya adalah belanja, mungkin akan lebih mudah untuk kita banyak banyak sobat pawon yang usahanya adalah makanan, harus mulai dipikirkan gimana caranya jasa take away dan jasa delivery itu dipersiapkan bagi para konsumennya gitu ya, karena memang sekarang trennya tuh seperti itu gitu. Jadi orang yang prefer untuk beli makanan delivery, kemudian makannya ya udah di rumah aja seperti itu. Home improvement juga meningkat, dan satu lagi home entertainment juga meningkat gitu ya. Jadi sebelum masa pandemi mungkin kita bisa keluar, tapi setelah pandemi ini kita mau tetap harus di rumah. Saya sendiri sebelum pandemi langganan satu streaming online, setelah pandemi itu langganan 2 sampai 3 gitu ya. Jadi memang kita trennya adalah cari hiburannya sudah di rumah aja gitu ya. Kebutuhan paket data juga meningkat gitu. Jadi kita main game semuanya juga bisa dilakukan di rumah. Dan yang penting adalah health conscious gitu ya. Jadi sekarang semuanya memang fokusnya ke kesehatan dan kebersihan. Produk-produk kesehatan, produk-produk kebersihan itu memang sekarang lagi dicari banget gitu ya. Jadi ini bisa menjadi note untuk teman-teman sekalian gitu ya. Ketika mau membuka usaha, mungkin bisa nih usahanya dihubungkan dengan urusan yang health conscious, yang kebersihan, yang kesehatan seperti itu. Nanti endingnya adalah kita akan membuat satu cashless society gitu ya. Jadi semua pembayaran ini nanti semua akan menjadi digital, termasuk pembayarannya juga nanti akan menjadi digital, sehingga digitalnya namanya cashless society. Nah, itu behavior yang muncul di masa new normal. Ya betul, menurut beberapa survei yang kami adalah bukan UMKM, adalah go digital gitu ya. Jadi orang akan mulai shift ke transaksi menggunakan digital. Gimana nantinya ke depannya kita insya Allah pandemi ini sudah ternyata 62% orang tetap akan prefer menggunakan pembayaran elektronik instead of balik ke penggunaan cash seperti itu. Dari sisi e-commerce juga, dari teman-teman e-commerce kita lihat dari surveinya bahwa banyak transaksi menggunakan e-commerce itu terus menanjak. Ternyata benar, comfort zone transaction banking itu, online banking itu ternyata terus meningkat gitu ya. Jadi memang trennya ke depannya memang akan seperti itu gitu. Jadi memang akan pembayaran digital, semua transaksi digital, marketingnya juga dilakukan secara digital. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, kami Bank Mandiri, rekan-rekan di Pawon, juga pelaku bisnis pada umumnya itu perlu melakukan adaptasi gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan adaptasi gitu, karena kayaknya tidak mungkin lagi kita kembali ke kondisi semula for better or worse gitu ya. Mungkin pandemi sudah selesai gitu, cuma nanti orang sudah mulai terbiasa. Tadi saya sudah cerita menggunakan belanja menggunakan online gitu. Nah, itu kan yang disebut new normal, itu sebenarnya salah satunya itu seperti itu. Jadi kebiasaan baru yang akhirnya muncul gitu ya. Nah, atas dasar itu sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan? Kami di Bank Mandiri, teman-teman di Pawon dan rekan-rekan sekalian para pelaku bisnis, kita harus melakukan 3A. Kami menyebutnya 3A, yaitu adaptasi, agile, adaptasi, agile, dan juga akselerasi. Itu yang kita harus lakukan gitu. Jadi kita nggak bisa lagi tuh ngotot bilang kekeh gitu ya, bilang pokoknya kita mau bisnisnya tuh seperti tahun 2018, 2017, nggak bisa seperti itu. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Sudah banyak lah ya ceritanya usaha-usaha, perusahaan-perusahaan yang tadinya jaya gitu kemudian bubar, bangkrut cuma karena mereka nggak mau beradaptasi. Atau kita bisa lihat dinosaurus gitu kan, kita tahu itu punah gitu ya. Tadinya mereka yang menguasai yang alfa di dunia ini kemudian punah karena mereka tidak bisa beradaptasi gitu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Kita memang usaha kita memang harus beradaptasi gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan digital. Kita juga harus agile terhadap peluang baru. Tadi saya sempat cerita bahwa trennya sekarang adalah di masyarakat health conscious gitu ya. Jadi misalnya
Kalau teman-teman yang punya usaha pakaian gitu ya, mungkin mulai bisa dipikirkan, saya yakin teman-teman juga sudah memikirkan sih, cuma saya hanya mengingatkan saja, bahwa mulai sisa-sisa bahannya mulai dibuat masker yang seperti itu gitu. Jadi industri-industri yang ada hubungannya dengan health conscious ini kayaknya beberapa waktu ke depan ini akan diminati oleh masyarakat. Kemudian akselerasi gitu ya, kita harus mengikuti inovasi dan menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang ada gitu ya. Jadi tadi ada media sosial itu bisa kita gunakan. Tadi Mas Fian juga sempat cerita ada teknologi baru dari Pawon gitu ya, itu juga bisa digunakan tuh, itu juga pasti akan mempermudah teman-teman sekalian ketika teman-teman akan melakukan usaha teman-teman sekalian gitu kan. Tadi ada ada manajemen untuk stok seperti itu, seperti itu bagus banget tuh teman-teman sekalian untuk untuk digunakan ya di bisnis teman-teman sekalian. Adaptasi yang kami lakukan di Bank Mandiri adalah salah satunya merebranding mobile banking kita menjadi Livin by Mandiri. Tadi Mas Heri juga sempat sebut terkait Livin by Bank by Mandiri. Ini adalah produk mobile banking kita yang nantinya akan menjadi satu super apps gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, konsumer itu nggak perlu lagi punya macam-macam mobile apps, cukup satu aja karena di satu aplikasi ini, di satu mobile banking ini tuh bisa semuanya gitu ya. Bisa transfer, bisa melakukan pembayaran cicilan, bisa melakukan pembayaran paket data, listrik dan sebagainya gitu. Bisa juga dilakukan pembayaran kris di fitur Livin ini gitu ya. Jadi dengan mobile banking ini, Livin by Mandiri ini sebetulnya teman-teman nanti bisa langsung nih ketika melakukan belanja gitu ya di merchant, itu tinggal snap aja, keluarin aja QR-nya, generate QR-nya di sini, nanti bisa langsung membaca dari Livin ini, bisa langsung membaca kris yang ada di merchant untuk dilakukan pembayaran, langsung dipotong dari tabungan yang sudah terlink ke Livin ini, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kris sendiri menjadi penting gitu ya? Karena sebetulnya kris ini sudah menjadi salah satu masuk ke dalam backbone penguatan perbankan, penguatan pembayaran, transaksi pembayaran yang dicanangkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat blueprint Bank Indonesia itu sampai tahun 2025, salah satu yang akan dimajukan oleh Bank Indonesia adalah itu terkait kris gitu ya. QR itu sendiri sebetulnya sudah lama digunakan untuk sebagai metode pembayaran gitu ya. Cuman sebelumnya memang QR-nya itu tidak ada standarnya gitu. Jadi setiap penyedia jasa sistem pembayaran, ada OVO, ada GoPay dan sebagainya, itu link aja, itu mereka punya QR masing-masing. Tapi kemudian di tahun 2019 Bank Indonesia memutuskan untuk udah ayo kita standarisasi aja ini QR-nya gitu ya. Jadi satu QR nanti kedepannya hanya bisa membaca dari semua issuer, dari semua uang elektronik, dari semua wallet, dari semua aplikasi. Seperti itu. Jadi bisa kami menyebutnya itu bisa interops gitu ya. Jadi semuanya bisa bertransaksi menggunakan satu QR seperti itu. Nah, QR ini juga didorong penggunaannya oleh pemerintah karena di masa pandemi ini penggunaan QR ini relatif praktis dan higienis gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengeluarkan uang tunai, cukup mengeluarkan handphonenya saja, tinggal buka wallet-nya, tinggal membuka Livin-nya, nanti di situ bisa langsung nanti snap ke QR yang ada di pedagang gitu ya, dan nanti langsung akan terpotong nominalnya dari barang dagangan tersebut. Jadi sangat mudah, sangat praktis, dan juga yang pasti higienis gitu ya, karena barang itu kan milik Bapak Ibu, disimpan oleh rekan-rekan sekalian gitu ya, oleh rekan-rekan Pawon sekalian, sahabat Pawon sekalian. Jadi mestinya memang lebih aman, mestinya lebih higienis seperti itu. Oke, itu kenapa sekarang sebetulnya trennya adalah transaksi menggunakan kris gitu ya, sedang dipromosikan, sedang didorong oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sedikit teknis, kris ini terbagi beberapa sebetulnya. Jadi ada yang mode merchant present mode, yaitu merchant present mode, jadi QR-nya ada di pedagang. Nanti rekan Pawon cuma yang konsumer itu nanti tinggal scan QR-nya aja dari mobile banking rekan-rekan sekalian. Satu lagi adalah customer present mode. Customer present mode nanti pedagang yang akan scan QR tersebut gitu. Sementara QR-nya nanti akan keluar dari
mobile banking atau dari wallet Bapak Ibu sekalian. Untuk jenis QR sendiri ada beberapa, cuman secara garis besar kita sebut ada 2, statis dan dynamic QR. Statis yang paling simpel, yang bentuknya stiker, itu adalah statis QR gitu ya. Sedangkan dynamic QR itu sebetulnya intinya adalah QR-nya itu berbeda-beda untuk setiap transaksi. Biasanya nanti dibutuhkan satu monitor untuk mengenerate alat untuk mengenerate QR-nya, nanti akan keluar di monitor gitu. Itu bisa menggunakan EDC, bisa menggunakan POS. Nah, ini sebetulnya yang lagi kita kembangkan bareng antara Bank Mandiri dan teman-teman di Pawon gitu ya. Jadi nanti di apps atau di POS teman-teman sekalian, rekan-rekan Pawon gitu ya, nanti sudah bisa tergenerate QR-nya gitu. Jadi kalau pelanggan mau transaksi menggunakan QR, itu bisa langsung di POS tersebut atau di aplikasi tersebut bisa langsung ada button untuk mengeluarkan QR-nya, mengenerate QR-nya, nanti bisa langsung digunakan untuk bertransaksi bagi customer rekan-rekan Pawon sekalian. Jadi sangat simpel gitu Bapak Ibu sebetulnya dengan adanya POS ini. Oke, mungkin sekilas saja cara gabungnya juga sangat mudah. Saat ini Bank Mandiri sudah ada lebih dari 1 juta sebetulnya ribu mitra gitu ya. Dan cara bergabungnya gimana? Kami dari Bank Mandiri sebetulnya sudah bekerja sama dengan teman-teman di Pawon gitu ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu saat ini butuhnya masih QR statis gitu ya, nanti tinggal hubungi saja tim dari Pawon gitu ya, bilang saja nanti mau mengajukan QR, nanti akan dibantu form pengajuannya, kopi KTP, dan nanti ada foto calon merchant dan rekening Bank Mandiri. Rekening Bank Mandiri juga tadi simple buatnya dengan online onboarding itu bisa, tadi Mas Ferry udah cerita cukup sangat banyak ya, sangat mudah sebetulnya untuk membuat rekening ini gitu ya. Untuk yang POS sendiri tadi on development, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan nanti akan keluar POS yang sudah ada kris Bank Mandirinya gitu ya, POS Pawon yang sudah ada Mandirinya. Oke, ini sekilas saja terkait kris gitu ya. Jadi memang saat ini transaksi kartu transaksi digital itu semua termasuk QR ini memang dikenakan yang namanya MDR. Jadi cuman sampai dengan Desember 2021 ini untuk merchant mikro itu sesuai kebijakan pemerintah MDR-nya adalah 0%. Jadi MDR ini adalah merchant discount rate atau biaya yang dikenakan kepada kepada pedagang gitu ya. Mungkin kemudian teman-teman bertanya loh, kenapa kemudian dikenakan MDR gitu kan, sedangkan transaksi tunai itu nggak dikenakan MDR, betul? Ya itu memang betul rekan-rekan sekalian, tapi sebetulnya transaksi digitalisasi ini memberikan banyak keuntungan gitu. Jadi keuntungannya sebetulnya lebih banyak gitu. Tadi saya sudah sempat cerita di depan, lebih mudah, lebih aman, lebih higienis. Selain itu juga lebih aman dari sisi kalau kita pakai uang tunai, kita punya risiko ada uang palsu atau uang hilang. Dengan adanya transaksi digital ini sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dihilangkan gitu ya. Jadi sebenarnya transaksi digital ini memberikan keuntungan yang lebih banyak daripada transaksi tunai. Notifikasi itu real time, tapi settlement itu adalah H+1. Saat ini kita lagi mengembangkan yang H+0, tapi so far saat ini settlement adalah H+1, jadi uang diterima Bapak Ibu sekalian adalah H+1. Report transaksi diterima H+1. Report ini juga sebetulnya hal yang penting gitu ya. Jadi sebetulnya kalau selama ini kita pencatatannya manual, dengan adanya pembayaran digital ini, reportingnya itu sebetulnya digital gitu ya, semua tercatat secara otomatis. Keuntungannya apa? Keuntungannya nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau mengajukan pinjaman, itu biasanya ditanya tuh historis belanjanya seperti apa, historis transaksinya seperti apa gitu. Nah, dengan adanya reporting ini sebetulnya itu akan menjadi lebih mudah gitu ya, menyediakan data-data yang seperti itu jika ingin mengajukan salah satu mengajukan pinjaman. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait terkait digitalisasi, terkait QR. Saya kembalikan ke Mas Fian ya, Mas ya. Silakan Mas Fian. Baik, terima kasih Pak Tama untuk materi presentasinya. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk sampai harus di-filter banget nih ya, pastinya. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah kasih pertanyaan, gitu ya. Oke, tapi sebelum masuk ke sesi Q&A gitu ya, sambil menunggu Pak Tama dan Pak Heri berpikir dulu secara jernih ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang wah lumayan nih ya, lumayan jadi PR.
Oke, saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang menanyakan mengenai e-sertifikat dari kelas Pawon webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa mengisi link feedback form yang diberikan di kolom chat. Sebentar, saya kirimkan lagi. Oke, teman-teman bisa isi link feedback form tersebut. Jangan lupa teman-teman harus pastiin juga alamat emailnya tepat, nama lengkapnya juga jangan sampai salah, karena e-sertifikat akan dikirimkan secara otomatis ke alamat email yang teman-teman submit di kolom feedback form. Kayak gitu. Kemudian mengenai door prize, tadi mungkin masih ada yang belum paham gitu ya sepenuhnya. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah dengan hadiah saldo OVO sebesar 500.000 dengan total 500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, tapi ada 2 cara. Yang pertama, saldo OVO dengan total 200.000 akan kita bagikan ke 2 orang terpilih dengan peserta aktif yang memberikan pertanyaan paling unik lah gitu, paling bagus gitu ya. Nah, nanti pemenangnya itu akan kita umumkan di akhir acara. Sedangkan saldo OVO dengan total 300.000 akan kita bagikan untuk 3 orang pemenang, itu untuk teman-teman yang punya yang post konten Instagram Story paling kreatif dengan meng-capture momen mengikuti kelas Pawon webinar bersama Bank Mandiri pada malam hari ini. Nah, teman-teman bisa screenshot, bisa langsung foto, mungkin screen PC-nya, screen laptopnya dari handphone, terus update di Instagram Story-nya. Jangan lupa untuk follow dan mention @pawunpos dan juga berikan hashtag sahabat pemilik usaha kayak gitu. Nah, nanti untuk pemenang sosmed ini akan diumumkan melalui akun Instagram Pawon POS kayak gitu. Jadi teman-teman pastiin harus follow ya dan jangan sampai salah mentionnya kayak gitu. Oke, kalau gitu ini pertanyaannya super banyak banget. Mungkin nggak akan bisa kejawab semuanya juga. Kita coba filter dari yang memang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya Pak ya. Untuk Pak Tama dan Pak Heri juga silahkan apabila mau mencari gitu ya, mau memfilter kira-kira, oh ini pertanyaannya menarik, saya mau jawab gitu, itu silahkan banget. Kayak gitu. Oke, kita mulai dulu nih. Ada dari Urfah Iza di Salatiga. Selamat malam Mbak Urfah Iza. Ini pertanyaannya untuk teman-teman dari Bank Mandiri ini. Apakah ada 3 pertanyaan nih, Pak? Yang pertama, apakah ada batasan transaksi dalam menggunakan QRIS? Terus yang kedua, apakah ada keuntungan QRIS bagi konsumen? Dan yang ketiga, apakah diperlukan bukti fisik untuk pembayaran QRIS? Wah, ini kayaknya ahlinya Pak Tama nih ya, Pak ya? Ya, baik, Mas Fian, saya coba jawab ya, Mas. Jadi kalau untuk transaksi menggunakan QRIS itu sebetulnya saat ini dibatasi 5 juta per transaksi dalam satu hari ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sesuai aturan, sebetulnya aturan dari setiap wallet yang ada gitu. Cuma kebetulan kami yang di Mandiri, Livin by Mandiri ini adalah batasannya adalah sebesar 5 juta gitu. Jadi sebetulnya itu harus dicek lagi ke masing-masing issuer atau penyedia jasa sistem pembayaran itu. Cuman kurang lebih sebetulnya sama sih Mas Fian dan rekan-rekan sekalian, transaksinya adalah sebesar 5 juta gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apakah keuntungan QRIS bagi konsumen? Oke, jadi tadi kita sudah lihat gitu ya, trennya ke depannya adalah orang itu kemana-mana bawanya handphone gitu ya. Jadi sekarang tuh orang nggak takut lagi tuh kayak ketinggalan dompet gitu ya. Tapi kalau ketinggalan handphone tuh saya yakin tuh pasti balik ke rumah gitu. Udah sampai jauh juga pasti balik ke rumah gitu ya. Jadi memang handphone ini saya kira sudah menjadi wallet gitu, sudah menjadi wallet digital gitu. Jadi memang dengan adanya QRIS ini bagi konsumen itu akan mempermudah ketika melakukan transaksi. Apalagi kan tadi sempat saya sudah cerita juga kalau misalnya sebelumnya satu QR itu cuma bisa di-scan oleh satu wallet gitu ya. Jadi misalnya QR-nya link aja itu hanya bisa di-scan oleh wallet link aja gitu ya. Sekarang kan sebetulnya udah bisa di-scan oleh semua uang elektronik gitu. Jadi sebetulnya bagi konsumen juga transaksi itu akan menjadi lebih mudah gitu. Nah, terakhir itu kalau nggak salah terkait bukti pembayaran ya. Jadi sebetulnya kalau untuk bukti pembayaran sendiri, kalau kita transaksinya menggunakan yang dynamic, menggunakan edisi atau menggunakan POS, biasanya nanti akan close truk pembayarannya gitu ya. Tapi kalau yang transaksinya menggunakan
QR statis kan biasanya ada di abang bakso, yang ada di parkiran, ada yang di Starling ya, Starbucks keliling gitu kita nyebutnya gitu ya. Itu kan mereka juga nggak mengeluarkan stroke, tapi sebetulnya di mobile banking atau di Livin atau di wallet Bapak Ibu sekalian, di wallet rekan-rekan sekalian, itu tercatat tuh sebetulnya transaksinya gitu. Jadi sebetulnya itu bisa menjadi bukti telah terjadi pembayaran. Gitu mungkin Mas Fian, sharing dari aku. Thank you Pak Tama untuk jawabannya. Oke. Ya, thank you Pak. Oke, ini ada pertanyaan lainnya dari Tika di Bandung, Tika Kartini di Bandung. Izin bertanya Pak Heri, untuk pembukaan rekening apakah harus ada saldo di awal atau saldo awalnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Tika dari Bandung ya. Jadi memang kita pembukaan rekeningnya setoran awalnya itu tetap harus ada setoran awalnya, tapi dibandingkan dengan rekening konvensional, kita setoran awalnya cukup mudah. Di sini kita setoran awalnya cukup 50.000 saja. Jadi pastikan teman-teman ketika pembukaan rekening melakukan setoran awal minimal 50.000. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan setoran, rekeningnya sudah aktif. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti rekening otomatis tutup. Gitu. Aku sedikit tambahan, tadi aku lupa jelasin, juga ada beberapa pertanyaan tadi. Buka rekening ngisi datanya apa saja sih? Nah, buka rekening online kita ngisi datanya kurang lebih data pribadi ya, nama kamu siapa, alamatnya di mana. Nanti juga ada beberapa foto dokumen yang perlu disampaikan, KTP, NPWP kalau misalkan ada, dan juga tanda tangan. Tanda tangannya kita masih butuh kalau misalkan teman-teman suatu saat nanti transaksi di cabang, jadi kita akan melakukan verifikasi di sana. Jadi kurang lebih banyak data pribadi sih. Data-data yang ada di KTP lah, kalau simpelnya gitu. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Terus ini masih bersambung nih Pak pertanyaannya, tapi dari beda orang gitu ya. Sorry, ini saking banyaknya jadi lari-larian nih pertanyaan. Oke, malam Pak, bila saya sudah membuka rekening Mandiri secara online, apakah saya harus datang untuk ke Mandiri lagi? Nah, ini tadi udah sempat di-mention nih sebenarnya sama Pak Heri nih. Boleh mungkin Pak ulang kembali ya Pak? Ya, siap. Jadi memang kita tujuannya melakukan digitalisasi ini adalah tujuannya adalah biar teman-teman kalau misalkan berhalangan atau misalkan kesulitan untuk akses ke cabang misalkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kan punya usahanya tuh nggak bisa ditinggalin. Nah, kita memfasilitasi namanya pembukaan rekening online. Nah, pembukaan rekening online di sini teman-teman nggak usah lagi ada aktivitas misalkan datang ke cabang gitu ya, karena untuk proses pembukaan rekeningnya ini kita bantu semuanya secara online. Jadi aplikasinya kita tuh bisa diakses 7x24 jam. Tapi memang tadi ada satu persyaratan di mana ada verifikasi secara video call. Nah, verifikasi video call di sini kita nggak 24 jam, dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Jadi kita buka verifikasinya tuh 13 jam. Teman-teman bisa ngisi data 7x24 jam kapanpun bisa, tapi nanti ketika verifikasi video call-nya kita mulai dari 8 pagi sampai 9 malam. Nah, di situ kalau misalkan verifikasinya selesai, udah rekeningnya udah jadi, teman-teman tinggal melakukan setoran bisa lewat transfer, atau misalkan dompet-dompet digitalnya teman-teman, transfer aja ke rekening yang terbentuk, itu loh, langsung rekeningnya sudah aktif, dan teman-teman nggak usah ke cabang. Kartu debit kalau misalkan teman-teman masih butuh, kita juga bisa kirim langsung ke alamat rumah atau alamat kantornya gitu ya, kalau misalkan memang perlu. Jadi semua kita coba minimalkan biar teman-teman kalau memang yang sibuk atau tidak sempat ke cabang, kita fasilitasi secara online. Gitu Mas Fian. Oke, jadi emang teman-teman kalau emang membuka rekening Mandiri secara online itu teman-teman memang sudah nggak perlu lagi nih untuk datang secara langsung ke kantor cabang Mandiri gitu ya. Nah, terus daripada David ini ada pertanyaan berikutnya, ini lebih ke saya sih mungkin ya. Apakah Bank Mandiri juga bisa dipakai bila saya memakai Pawon? Nah, ini bisa. Itu tujuannya, salah satu tujuannya kita mengadakan webinar Pawon dengan Bank Mandiri pada malam hari ini karena memang ada integrasi yang kita lakukan antara Pawon dan Bank Mandiri. Jadi kalau teman-teman udah punya rekening Bank Mandiri atau sudah menggunakan Pawon dan mau
melakukan online onboarding pun itu akan bisa lebih mudah gitu ya. Teman-teman juga bisa menanyakan hal tersebut ke customer care-nya Pawun ataupun Bank Mandiri seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lainnya, ini juga untuk Pawun terlebih dahulu. Dari Pak Dudung Dulaini di Jambi. Nah, pertanyaannya, apakah keunggulan Pawun dibanding aplikasi kasir yang lain? Kemudian, fitur-fitur apa aja yang ada di Pawun, dan apakah mudah dan simpel menggunakan Pawun? Karena saya agak lelet digital. Wah, oke. Tenang, Pak. Jadi, aplikasi Pawun itu dirancang khusus untuk memudahkan segala jenis bisnis nih. Mulai dari proses registrasi yang cepat dan nggak ribet, tampilan aplikasi yang mudah digunakan oleh kasir, staf maupun pemilik. Jadi kita biasanya mengadakan training lah. Jadi buat mungkin bosnya gitu ya, udah punya ada staf baru segala macam. Nah itu dia bisa langsung diikutin training yang diadakan oleh Pawun untuk cara pengoperasian dari aplikasi kasir Pawun itu sendiri. Nah dan pastinya Pawun selalu berusaha memberikan inovasi dengan produk dan layanan baru untuk melengkapi kebutuhan pemilik usaha. Kayak gitu. Nah, Pawun sendiri memang dilengkapi juga nih dengan beberapa fitur, mulai dari aplikasi kasir yang praktis, yang hanya membutuhkan 5 kali klik saja untuk pertama memesan sampai pertama memesan sampai dengan pesanan selesai, kayak gitu. Terus menerima semua jenis pembayaran juga, yang seperti saya tadi sudah sempat sampaikan di awal acara. Kemudian terintegrasi dengan GrabFood dan fitur rekap kas yang mudah digunakan. Untuk informasi lengkap tentang fitur Pawun, teman-teman bisa kunjungi di www.pawun.com. Nanti bisa klik di section fitur. Terus tadi juga ada yang menanyakan mungkin mengenai device apa aja nih yang bisa digunakan di Pawun, itu juga teman-teman bisa langsung klik aja nih di www.pawun.com, terus ke perangkat. Di situ banyak tertera perangkat-perangkat yang teman-teman bisa gunain untuk menggunakan Pawun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari ada Eva Maslinda Kurniati. Izin bertanya, Pak, bagaimana upaya mengoptimalisasi penggunaan transaksi digital di Indonesia? Apa strategi yang tepat agar transaksi digital dapat meningkatkan aktivitas bisnis online dan UMKM di tengah pandemi COVID-19? Oke, mungkin bisa bantu dijawab nih oleh teman-teman dari Bank Mandiri ya, Pak. Mau Pak Tama atau Pak Heri? Oke, mungkin aku coba sharing dikit ya. Tadi terkait gimana caranya men-push gitu ya transaksi digital di Indonesia gitu ya. Jadi memang untuk memboosting transaksi digital di Indonesia ini sebetulnya ini kerjasama banyak pihak gitu yang harus berperan gitu. Jadi nggak bisa hanya perbankan saja, atau nggak bisa hanya dari sisi merchant saja, nggak bisa hanya dari sisi government saja yang memberikan aturan itu, tapi semua memang harus bersama-sama gitu ya, mensupport ini digitalisasi ini gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi pembayaran dari sisi perbankan adalah kami memberikan support dengan menyediakan layanan-layanan pembayaran digital yang akan lebih mudah, yang akan lebih mudah diterima, mudah dipergunakan, dan lebih lengkap gitu ya. Jadi sebetulnya kami di Bank Mandiri sudah punya tuh dari depan sampai belakang untuk transaksi digital. Jadi dari pembayarannya sudah ada Livin, sudah ada QR, kita juga sudah kerjasama dengan Pawon ya, Mas Fian ya, untuk QR-nya. Kemudian untuk rekeningnya sendiri, Mas Heri juga kita punya OB. Gitu. Kami dari infrastruktur dan sarana supaya masyarakat itu mudah melakukan transaksi digitalnya seperti itu gitu. Bisa juga nanti sebetulnya ditambahkan dengan sweetener program cashback, program merchant dan sebagainya gitu. Tapi itu kan sebetulnya hanya sweetener gitu ya. Nah, dari kami sendiri sebetulnya kami siap menyiapkan infrastrukturnya. Mungkin dari pemerintah juga saat ini Bank Indonesia menyiapkan MDR yang 0% gitu ya untuk UMKM gitu. Itu kan juga sebetulnya salah satu yang dilakukan bersama-sama gitu ya, untuk mendorong digitalisasi keuangan di Indonesia ini. Mungkin seperti itu Mas Fian kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Tama untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya.
Jadi oleh siapa? Oke. Oke, tadi dari David ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Nazif Pri Etrariadi. Apa yang menjadi perbedaan fitur Livin by Mandiri dengan Mandiri Online, Pak? Oke, aku jawab ya Mas Heri ya, nggak apa-apa ya? Yes. Oke, jadi sebetulnya Mandiri Online itu adalah mobile banking Mandiri yang sebelumnya gitu. Kemudian kita branding, kita lakukan perubahan, kita revamp lagi menjadi lebih baik sehingga dia menjadi Livin by Mandiri gitu. Jadi boleh dibilang Livin by Mandiri itu adalah mobile banking Mandiri yang sudah kita boost menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih super gitu ya, menjadi super apps sehingga bisa melakukan banyak transaksi, banyak keuntungan gitu ya sebetulnya bagi konsumer gitu ya. Just info aja, kita terus melakukan pengembangan, jadi nanti mungkin ditunggu saja akan ada lagi perubahan-perubahan ke depan, perbaikan improvement, bukan perbaikan, improvement yang akan membuat Livin by Mandiri ini menjadi aplikasi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mas Fian. Oh, oke. Jadi seperti itu ya untuk Ibu Nazif Pri, atau ini Mas kali ya. Jadi Mandiri Online ini merupakan bentuk dari aplikasi Bank Mandiri yang sebelumnya ya Pak ya, yang terbaru ya. Kita menyebutnya Livin by Mandiri sekarang. By Mandiri yang sekarang. Iya, betul. Oke, siap. Semoga terjawab ya Mas ya. Oke, lalu ada pertanyaan lain dari Faisal di Purwokerto. Fintech di Indonesia sekarang berkembang begitu pesat. Salah satunya adalah dengan bermunculan bank digital di Indonesia gitu ya. Nah, apakah Mandiri juga akan mengeluarkan bank digital nih, seperti misalnya ada bank-bank swasta dengan depannya B something, terus dia mengeluarkan bank digital dengan huruf J di depannya gitu. Nah, kira-kira Bank Mandiri akan melakukan hal serupa nggak nih Pak? Gitu, pertanyaannya. Mungkin aku coba jawab ya. Jadi memang menarik sih kalau kita lihat dalam waktu setahun terakhir ya, bahkan 3 bulan terakhir ini seolah-olah perusahaan fintech sama bank-bank digital ini semua bersaing bermunculan cepat-cepat buru-buru dan berlomba-lomba gitu ya. Nah, kalau aku lihat sendiri, jujur aku sampai sekarang nggak bisa jawab apakah Bank Mandiri nanti suatu saat akan memiliki bank digital. Aku belum bisa jawab Bank Mandiri spesifik kan memiliki bank digital, tapi yang jelas kita akan masuk ke pasar bank digital. Tapi apakah Bank Mandiri spesifik memiliki bank digital, aku sampai sekarang belum bisa menjawab. Karena gimana? Kita lihat bahwasannya behavior nasabahnya kita itu range-nya cukup luas dari segi umur ya. Ada yang udah senior, ada juga yang masih millennials. Nah, millennials ini orang-orangnya semua mager, Mas Fian. Mager kemana-mana, kalau bisa tuh semua lewat jempol aja. Nah, itu yang kita pengen, orang generasi jempol ini yang kita pengen akuisisi juga istilahnya ya. Nah, apakah kita akan membentuk bank digital? Sampai sekarang aku belum bisa tahu, tapi yang jelas, dengan proses digitalisasi yang ada di Mandiri, tadi Mas Tama nyebut aplikasi Livin kita selalu perbarui. Nah, di sini nanti Sobat Pawon nantikan saja dalam waktu dekat kita akan ada fitur yang baru lagi di aplikasi Livin by Mandiri-nya. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya juga kita memfasilitasi teman-teman semuanya yang generasi jempol ini, yang mager kemana-mana, mager ke cabang, jadi semuanya cukup lewat handphone. Kalau bisa semua di jempol aja, transaksi semua bisa dilakukan. Mau belanja, udah ada e-commerce lewat jempol. Transaksi nanti juga jempol. Nah, itu jawaban dari saya. Mungkin nanti dari Mas Tamat, dari segi transaksinya ada tambahan lagi. Ya, betul, Mas Heri. Jadi terkait bank digital sendiri, kita memang belum bisa jawab, gitu ya. Cuman yang pasti Bank Mandiri itu, seperti Mas Heri bilang tadi, sudah fokus mengerjakan bisnis yang dikerjakan oleh bank digital itu, gitu ya. Jadi dengan adanya Livin, dengan adanya online onboarding dan produk-produk digital banking Bank Mandiri lainnya, itu sebetulnya sudah merupakan bagian dari bisnis di bank digital itu sendiri sih. Itu mungkin Mas Fian. Oke, terima kasih Pak Heri dan Pak Tama untuk jawabannya. Jadi mungkin perlu ditunggu dulu ya teman-teman, apakah Bank Mandiri akan mengeluarkan bank digital gitu. Tapi yang jelas
Bank Mandiri tahu nih kebutuhan dari generasi sekarang, kita milenial dan mungkin Gen Z sekalipun, mereka lebih suka sesuatu yang memang lebih simple lah ya, lebih instan gitu, by phone. Makanya tadi Bank Mandiri mengeluarkan solusi OOB ya, online onboarding. Betul ya. Jadi biar generasi milenial ataupun Gen Z nih yang pengen pakai Mandiri tapi tetap pengennya caranya yang gampang lah gitu. Solusinya udah disediakan oleh Bank Mandiri seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Billy Lubis di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Mas Billy. Izin tanya, apakah di aplikasi Pawun ini kita bisa beli hardware nggak sih? Seperti printer, cash drawer, dan lain. Dan kalau bisa, caranya gimana ya Pak? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, untuk Mas Billy. Mas Billy bisa langsung aja masuk ya di pawun.com/hardware. Di situ Mas Billy bisa cek nih device-device yang dijual oleh Pawun. Tapi kalau Mas Billy pengen langsung beli secara online gitu misalnya, karena Mas Billy kan letaknya di Medan, Mas Billy juga bisa cek di Tokopedia-nya Pawun POS. Tinggal masuk ke tokopedia.com, nanti langsung cari aja toko Pawun POS. Di situ tersedia official store dari Pawun. Kalau teman-teman di sini, sobat Pawun di sini yang butuh device lebih gitu ya, bisa langsung beli dari Tokopedia-nya Pawun kayak gitu. Nah, basically teman-teman untuk menggunakan Pawun, teman-teman cuma perlu punya tablet iOS ataupun Android. Nah, nanti teman-teman tinggal download aplikasi dan udah bisa running. Teman-teman udah bisa punya kasir digital di bisnis teman-teman. Tapi kalau teman-teman butuh device yang lebih advance lagi, seperti misalnya mesin kasir yang dengan pemesanan self-ordering, atau dengan mesin kasir yang ada dua layar gitu ya, jadi satunya menghadap ke kasir, satunya menghadap customer, kayak gitu yang lebih advance. Nah, teman-teman bisa beli lagi tuh device-nya, device tambahan. Tapi kalau memang mungkin skalanya masih kecil dan dirasa dengan tablet saja sudah cukup, tablet ataupun iPad saja sudah cukup, teman-teman cukup download aplikasi Pawun aja kayak gitu. Tapi kalau ada kebutuhan lebih, silakan kunjungi pawun.com/hardware atau bisa cek di Tokopedia-nya Pawun POS kayak gitu. Oke, thank you Mas Billy ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. By the way, kalau dari Pak Heri ataupun Pak Tama ada pertanyaan yang ini tertarik dan mau dibahas, boleh nanti diinfo aja ya Pak ya. Siap. Izin Mas Fian, kalau aku lihat banyak yang bertanya terkait keamanan transaksi digital ya. Jadi memang musuh utamanya kita digitalisasi itu memang keamanan transaksi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, memang kita selalu berlomba-lomba dengan namanya penjahat di sana ataupun yang disebut hacker. Teman-teman nggak usah khawatir, kita di Bank Mandiri itu udah punya satu grup khusus. Mereka tuh tugasnya 24/7. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit mereka pantengin semua transaksi-transaksinya Bank Mandiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selama ketika teman-teman selalu, ini sekalian ya, aku ingetin ke Sobat Pawun, siapapun yang melakukan transaksi digital, mohon banget yang namanya data pribadi, itu pribadi, jangan disebar kemana-mana. Kalau udah disebar, namanya bukan data pribadi, nama ibu kandung, dan juga namanya password, PIN, apalagi nanti OTP, itu jangan sampai bocor. Kalau bocor itu nanti yang namanya penjahat itu bisa melakukan transaksi. Sorry, kayaknya internet aku putus-putus. Masih terdengar nggak ya, Mas? Masih aman, Mas. Masih ya. Jadi aku lanjut. Jadi kita Bank Mandiri selalu, kita udah punya standar internal, kita selalu mengikuti standar internasional untuk selalu mengupdate fitur-fitur security di semua aplikasinya kita. Kita juga udah dijaga sama regulator OJK dan BI, kita selalu penuhi, tiap 3 bulan kita selalu lapor sistem kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selama data pribadinya teman-teman dijaga, jangan sampai di-share ke siapapun. Kalau bisa pun saudara dekat, bahkan itu ya, jangan pernah kita share password ataupun PIN untuk melakukan transaksi. Jadi kita yang harus menjaga diri sendiri untuk keamanan data transaksi kita. Itu Mas Fian. Oke, baik. Thank you, Mas Heri. Ini memang banyak banget pertanyaan yang menyinggung mengenai keamanan gitu ya, keamanan bertransaksi secara digital. Jadi tadi udah dirangkum tuh sama Pak Heri ya untuk jawabannya.
Oke. Jadi dari Bank Mandiri sendiri pastinya ada tim yang selalu bertugas 24/7 ya Pak ya, jadi non-stop tuh Betul. shifting Pak ya segala macam. Nah, tapi dari teman-teman pribadi juga memang harus punya kesadaran untuk melindungi data teman-teman kayak gitu. Jadi nggak bisa nih satu pihak misalnya hanya membebankan ke pihak banknya aja gitu ya, tapi teman-teman sendiri juga harus aware nih atas privacy data yang teman-teman punya atau teman-teman miliki gitu ya Pak ya. Betul, Mas Fian. Oke, mungkin mau nambahin sedikit, Mas Fian, Boleh, Pak. terkait keamanan gitu ya. Jadi sebetulnya Aman. dengan kris sendiri itu sendiri sebetulnya standarisasinya itu bukan hanya satu QR bisa digunakan oleh banyak JSP gitu ya. Jadi seperti tadi saya cerita sebelum ini setiap penyedia jasa sistem pembayaran itu memiliki QR yang masing-masing yang kita dalamannya itu nggak tahu seperti apa, regulator tuh nggak tahu dalamannya seperti apa, ada yang emang aman, ada yang mereka ketat gitu ya, jadi aman, ada juga yang sebetulnya nggak terlalu aman gitu, jadi itu semua nggak ada standarnya gitu. Nah, jadi akhirnya salah satu alasan kenapa pemerintah Bank Indonesia mengeluarkan KRIS QRIS itu selain supaya dia bisa digunakan bertransaksi oleh semua penyedia jasa sistem pembayaran, dalamnya itu juga sebetulnya distandarisasi gitu. Jadi para PJSP ini sebelum mengeluarkan KRIS dulu kebetulan kita juga ikut gitu ya, kita discuss banyak banget itu terkait sistem keamanannya sehingga QR kita akhirnya standar, semuanya sudah cukup, sudah sangat aman gitu ya, berstandar yang diakuin secara internasional gitu. Jadi sebetulnya rekan-rekan juga nggak perlu khawatir untuk melakukan transaksi di KRIS gitu ya, karena keamanannya itu sebetulnya sudah proven lah gitu ya, jadi sudah sesuai standar. Itu mungkin tambahan dari aku, Mas Fian. Oke. Baik, jadi setelah tadinya mungkin kan setiap digital payment tuh punya QR code-nya masing-masing. Nah, sekarang tuh udah dikasih namanya QRIS, itu memang sudah merupakan standar dari Bank Indonesia gitu ya Pak ya, bahkan Betul. global gitu ya Pak ya. Betul. Jadi makanya kalau mungkin teman-teman sadar ini beberapa waktu terakhir yang biasanya teman-teman mungkin mau bayar digital payment dengan satu brand gitu ya, mungkin yang warna hijau ataupun yang warna orange atau yang warna ungu gitu, mereka punya QR-nya masing-masing nih. Tapi sekarang belakangan mereka tuh cukup punya satu QRIS yang ada di area kasir biasanya. Nah itu teman-teman bisa pakai digital payment apa aja tuh kayak gitu. Karena itu memang sudah distandarisasi langsung dari Bank Indonesia ya Pak ya. Betul, sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Oke, mungkin itu juga sekalian menjawab pertanyaan dari Syarif Hidayatullah. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana mengetahui QR Code atau QRIS aman untuk di-scan nih, dan apakah bisnis modern hanya berpatokan pada jenis transaksi yang berbasis digital? Terima kasih. Nah, mungkin tadi sedikit banyak udah kejawab kali ya, Pak ya? Ya. Oke. Sudah. Oke, kemudian ada pertanyaan lainnya dari Nazif Pri Etrariadi. Apakah keberadaan QRIS dan transaksi digital nantinya akan menghilangkan keberadaan uang kertas, dan apakah ke depan akan menjadi stimulus dalam menciptakan sebuah inflasi karena akan banyak uang yang beredar karena hanya sekedar angka? Gimana nih, Pak? Oke, mungkin saya jawab dari yang apakah akan menggantikan uang tunai atau tidak gitu ya. Jadi memang sebetulnya yang sekarang saat ini didorong oleh pemerintah adalah penggunaan pembayaran digital seperti itu. Jadi memang program-programnya, program cashless itu adalah satu program yang bukan hanya dicanangkan oleh perbankan, tidak hanya dicanangkan oleh penyedia jasa sistem pembayaran gitu ya, tapi juga sudah dicanangkan oleh pemerintah dan dicanangkan juga oleh BI gitu, disupport oleh regulator gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi dari sisi keuntungan memang memberikan lebih banyak keuntungan gitu ya menggunakan transaksi digital daripada menggunakan transaksi uang tunai. Saya angkanya nggak pegang, harus dicek lagi gitu ya. Cuman memang transaksi uang tunai itu memberikan beberapa cost kepada pemerintah. Salah satunya adalah pencetakan uang itu sendiri, kemudian distribusi uang itu sendiri itu kan sebetulnya membutuhkan biaya gitu ya. Jadi memang kedepannya memang digitalisasi keuangan ini didukung oleh pemerintah gitu. Tapi apakah ini akan menghilangkan? Kami rasa kalaupun iya masih sangat lama lah. Jadi sepertinya uang digital, transaksi digital dan transaksi uang tunai ini akan berjalan terus berdampingan. Gitu sih, Mas Fian. Oke, siap.
Terima kasih Pak Tama untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Urfah Iza dari Salatiga juga nih. Untuk pembukaan rekening online bagi UMKM, apakah ada syarat-syarat tertentu dan apa kelebihan buka rekening online di Bank Mandiri dengan buka rekening online di mungkin daripada membuka rekening online di bank-bank lain kayak gitu. Ini lebih Mas Heri. Oke, kalau untuk syarat pembukaan rekeningnya sih sama. Jadi kalau pembukaan rekening online baik nasabah pribadi ataupun UMKM kita sama saja. Prosesnya nanti ada pengisian data pribadi, data pekerjaan, kemudian nanti setelah ngisi data kita akan verifikasi video call beres, tanda tangan secara digital, udah beres, rekening jadi. Nah, keuntungannya apa? Kalau pembukaan rekening secara online, kita fee-nya ya, biaya, kita ngomongin biaya, kalau kita ngomongin keuntungan ya, biayanya tuh jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk tabungan konvensional lainnya. Kalau misalkan teman-teman Sobat Paun melakukan pembukaan rekening mandiri secara online, teman-teman akan bebas biaya admin tabungannya di 6 bulan pertama. Jadi biaya admin nanti akan dikenakan biaya admin di bulan ke-7, dan itu juga biaya adminnya cukup murah, 2.500 saja. Dibandingkan dengan bank-bank lain yang biaya adminnya jauh lebih tinggi, nah kita per bulannya hanya 2.500. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan fasilitas kartu debit, nah kartu debitnya memang masih ada tambahan biaya administrasinya lagi. Nah jadi keuntungannya dari segi biaya administrasi tabungannya jauh lebih murah. Teman-teman pasti akan mendapatkan 6 bulan biaya administrasi gratis. Nanti di bulan ke-7 baru dikenakan Rp2.500. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga terjawab ya tadi untuk Mbak Urfah Iza. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini antusias banget peserta kita pada malam hari ini. Pertanyaannya nggak habis-habis ya Pak. Banyak banget. Nanti mungkin kita batasi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya, saya mau mengingatkan kembali kepada Sobat Paun ya, peserta yang hadir pada malam hari ini, untuk jangan lupa mengisi feedback form untuk bisa mendapatkan e-sertifikatnya, dan juga untuk bisa mendapatkan door prize dengan saldo OVO sebesar dengan total nilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Teman-teman bisa ikutan aja nih langsung. Yang pertama, buat teman-teman yang ini kayaknya banyak pertanyaan juga karena ada hadiahnya kali ya. Jadi buat teman-teman yang pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, dan aktif juga pastinya, teman-teman bisa berpeluang untuk membawa hadiah saldo OVO sebesar 100.000. Ini nanti untuk ada 2 orang pemenang yang kita pilih di akhir acara. Kemudian juga kita akan memilih 3 orang pemenang dengan total nilai 300.000 saldo OVO. Bagi teman-teman yang nge-post Instagram Story dengan konten paling kreatif gitu ya, dengan capture momen sedang mengikuti kelas Paun webinar bersama Bank Mandiri pada malam hari ini nih. Gitu. Jadi teman-teman cukup follow dan mention @paunpos, kemudian kasih hashtag sahabat pemilik usaha, dan nantinya pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram dari Paun POS kayak gitu. Oke, itu kemudian kita masuk lagi ke sesi Q&A. Belum haus ya Pak ya, atau boleh minum dulu Pak? Oke, kita udah dapat pertanyaan lainnya. Ini dari anak kuliah nih harusnya nih. Muhammad Iqbal Hidayatullah dari Politeknik Negeri Semarang. Izin bertanya kepada Pak Heri, bagaimana latar belakang peluncuran OOB ini? Apakah karena persaingan atau bagaimana Pak? Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan rekening dalam proses video call itu? Itu isinya apa aja ya, Pak? Terima kasih. Oke, latar belakang kenapa kita ada proses digitalisasi pembukaan rekeningnya. Balik lagi, kita melihat behavior nasabah mandiri ini lama-lama udah ke generasi jempol. Nah, generasi jempol ini pada semuanya mager, kalau bisa semuanya di rumah saja. Nah, kita dari sanalah kita punya ide untuk mengembangkan layanan buka rekening secara online, biar teman-teman yang mager itu bisa tetap melakukan pembukaan rekening meskipun nggak perlu keluar rumah lah, asal punya handphone pastilah kan udah paling dekat dengan teman-teman semuanya ya. Yang kedua, internet. Dengan 2 itu modalnya saja, teman-teman langsung bisa ke halaman join.bankmandiri.co.id, nanti di sana langsung bisa melakukan pembukaan rekening, ngisi data, di video call-nya
kurang lebih sih kita akan melakukan konfirmasi beberapa data-data pribadi, nama ibu kandung, standar lah ya untuk keamanan data. Nah, kita konfirmasi beres, udah rekening jadi. Jadi lebih kurang kita untuk memfasilitasi generasi-generasi milenials yang ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan akses ke cabang ya, misalkan orang sibuk, misal teman-teman sobat Pawon yang lagi usaha nggak bisa ninggalin, cukup 15 menit izin ke belakang, buka rekening beres, udah bisa ke depan lagi melayani customer-nya. Nah, video call-nya pertanyaan gampang, bukan pertanyaan matematika atau fisika gitu ya. Kita cuma nanya-nanya pribadi aja. Kalau memang teman-teman bisa jawab, ya udah kita langsung bukain rekeningnya. Gitu. Oke. Thank you Pak Heri untuk jawabannya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan lainnya nih dari Yurma Syaftiani. Oke. Izin bertanya, saya Yurma Syaftiani mau tanya, dalam bertransaksi digital ada anjuran untuk tidak menggunakan Wi-Fi umum. Lalu pertanyaan saya, bagaimana jika kita sudah pernah bertransaksi dengan menggunakan fasilitas umum tersebut? Apakah cukup hanya merestart setelah pabrik smartphone, setelan pabrik smartphone, atau PC? Apakah masih ada jejak digitalnya pada server fasilitas tersebut? Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, aku mungkin coba bantu jawab dulu ya sepengetahuan saya. Jadi memang ketika kita ngomongin akses Wi-Fi publik gitu ya, kan itu karena namanya publik, semua orang bisa akses gitu ya. Jadi di sini balik lagi yang dilakukan oleh hacker ataupun penjahat-penjahat di luar sana itu ketika teman-teman mengakses data Wi-Fi publik adalah mereka tuh mencoba mengambil data pribadi. Jadi bukan melakukan transaksinya, tapi mengambil data pribadi. Tujuannya buat apa? Ketika saya tahu data pribadi, misalkan data pribadinya Mas Tama nih, aku tahu nomor rekeningnya Mas Tama, nomor handphone, nama ibu kandung, bahkan password atau PIN, itu yang semuanya bersifat pribadi. Maka ketika nanti aku bawa pulang datanya, di tempat lain aku bisa bertransaksi menggunakan datanya Mas Tama. Itulah yang dikhawatirkan. Jadi bukan sistem pembayarannya yang nggak aman, tapi data pribadi yang akan dicoba oleh teman-teman hacker itu ambil. Ketika dia ambil data pribadinya, dia bisa melakukan duplikasi transaksi di tempat lain. Itu sepengetahuan saya terkait keamanan data. Jadi sangat penting teman-teman bisa menjaga data pribadinya itu. Jangan sampai bocor. Kalaupun misalkan bocor, segera lakukan penggantian, misalkan password PIN-nya itu selalu diganti. Jadi di Bank Mandiri itu kita punya kebiasaan, setiap 3 bulan kita wajib ganti password. Nah, itu yang juga bisa salah satu tips untuk teman-teman Sobat Pawon, lakukanlah selalu kombinasi password atau PIN-nya itu yang sesuatu yang rumit, jangan seperti tanggal lahir yang mudah diingat, yang ada di KTP. Kalau KTP-nya diambil orang, ya udah jebol semuanya. Jadi kita ciptakan sesuatu yang agak complicated. Memang ketika kita ngomong keamanan, ya kenyamanan yang kita korbankan. Jadi data pribadi itu sangat penting, lakukan rajin-rajinlah itu password PIN itu selalu diupdate, diganti. Oke. Dari Pak Tama mau menambahkan atau sudah cukup, Pak? Oh, udah cukup banget, lengkap. Jadi emang betul yang intinya adalah data pribadinya gitu ya. Karena mau seaman apapun aplikasinya, kalau data pribadinya itu nggak bisa dijaga, ya tetap aja hilang gitu ya. Tapi jangan khawatir, tadi Mas Heri juga sempat cerita di awal terkait keamanan yang di Bank Mandiri untuk mobile banking kita, untuk divin kita, untuk OB kita. Jadi sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir sebetulnya secara untuk menggunakan digital bankingnya Bank Mandiri. Seperti itu, Mas Fian. Oke. Mungkin ini masih berkaitan nih, Pak, terkait tadi pembahasan terakhir kita, yaitu dari David Puspowardojo. Ketika kita buka rekening online dan kita misalnya lupa password atau bahkan gadgetnya hilang, nah itu kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan nih, Pak, di awal? Lupa password dan atau gadgetnya hilang gitu ya kan, tadi misalnya ada anjuran untuk baiknya tuh password mungkin diganti setiap beberapa bulan sekali segala macam. Nah itu tuh mungkin buat orang-orang yang gampang lupa juga ya, itu gimana tuh Pak untuk menanggapi? Ya, oke. Memang
Silakan. Memang aku coba dulu ya Pak Mas Tama, nanti Silakan. mohon ditambahin. Ya. Jadi memang di aplikasi Livin yang by Mandiri kita tuh ada namanya, kita sistemnya provisioning ya kita sebutnya ya. Jadi setiap apa namanya, kita download aplikasi Livin, teman-teman wajib melakukan identifikasi dulu. Jadi wajib input data pribadinya di situ. Nanti kemudian kalau data pribadinya udah diverifikasi, teman-teman akan kita identifikasi cara aplikasi ya. Identifikasi, kita daftarkan lah ya device-nya, handphonenya teman-teman ke sistemnya Mandiri. Jadi ketika handphonenya udah didaftarin, itu yang kita percaya. Jadi ketika nanti suatu saat datanya itu misalkan handphonenya hilang, teman-teman cukup aja pakai handphonenya lagi, link lagi yang dengan device yang baru. Ketika udah link dengan device yang baru, maka device yang lama akan kita drop. Maksudnya siapapun yang mengambil atau punya akses device lama itu nggak bisa mengakses lagi aplikasi Livin-nya teman-teman. Nah, mungkin nanti Mas Tama ada tambahan lagi terkait keamanan. Udah itu sih mau dibilangin tadi, Mas Heri. Thank you. Ya. Oke. Mungkin kita pilih 2-3 pertanyaan terakhir kali ya, Pak ya? Boleh. Boleh. Oke, saya mencari dulu. Ini benar-benar banyak banget pertanyaannya. Nanti mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung ditanyain. Kalau mengenai Pawun, bisa langsung menghubungi ke omnichannel-nya Pawun yang tadi sempat saya share di awal. Nanti saya saya share lagi deh screen-nya kayak gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanyakan mengenai Bank Mandiri ini Pak, mengenai OOB ataupun QRIS-nya, bisa mungkin diarahkan kemana Pak? Ya, ke bisa Mandiri ke call center-nya Mandiri Call ke 14.000 ya, rekan-rekan sekalian, 14000. Itu nanti teman-teman di sana siap membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Kita cari dulu pertanyaannya. Atau boleh dicari juga Pak kalau memang ada yang menarik gitu ya. Ya, tadi mungkin ada satu pertanyaan terkait transaksi QR di luar negeri gitu ya. Jadi mungkin just info saja, memang QR itu saat ini kita sedang bekerja sama dengan Thailand dan Malaysia gitu ya. Jadi nanti QR kita bisa dipergunakan, QR cross border kita menyebutnya. Jadi nanti transaksi dari sana bisa bisa bertransaksi untuk menggunakan QR di sini, dan next-nya nanti juga kita bisa bertransaksi menggunakan wallet kita di Thailand dan Malaysia, dan nanti mungkin ada di beberapa negara lainnya sih. Seperti itu mungkin tambahan info. Jadi ada yang nanya juga. Jadi mungkin kedepannya akan bisa menggunakan QR yang sama di luar negeri gitu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kita memang sedang mengembangkan itu. Seperti itu. Oke. Jadi ditunggu aja ya teman-teman semua. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Agung. Selamat malam Pak, saya Agung dari Banten, izin bertanya, mau menanyakan berapa lama nih proses untuk sampai punya barcode QRIS dari Bank Mandiri gitu, apa aja persyaratannya dan apa aja yang harus dilengkapi gitu ya. Mungkin ini untuk teman-teman yang memang sudah punya bisnis gitu ya. Oke. Untuk syaratnya sebetulnya mudah, jadi rekan-rekan sekalian nanti hanya tinggal siapkan KTP, NPWP, jika misalnya memang pengusaha yang tidak kena pajak ya, non PKP, itu siapkan saja suratnya. Nanti tinggal isi form, nanti bisa dibantu sama teman-teman Pawon ya, Mas Fian ya, kan kita ada kerjasama untuk itu. Nanti tinggal didatengin, diisi form, dan ada beberapa foto tempat usaha, foto pengusaha itu sendiri, jadi fotonya rekan-rekan sekalian itu nanti akan diambil. Kemudian nanti akan kita proses, itu biasanya paling lama 5 hari kerja itu sudah keluar QR-nya gitu. Jadi memang kita ada di belakang ada proses yang cukup panjang sebetulnya gitu ya. Tapi kita coba simplifikasi sehingga nanti paling lama 5 hari itu bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Seperti itu, Mas Fian. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mungkin sudah punya bisnis dan menggunakan Pawun, apabila teman-teman pengen punya QRIS gitu ya, teman-teman bisa langsung menghubungi customer care dari Pawun gitu ya, untuk bisa nanti dibantu nih, agar bisa segera memiliki barcode QRIS-nya sendiri.
yang bisa digunakan untuk berbagai macam digital payment gitu, pembayaran digital payment. Jadi bisa langsung menghubungi aja tuh, mungkin customer care-nya atau sales team-nya segala macam itu bisa dikontak lagi aja, nanti akan diarahkan untuk step lebih lanjutnya, seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke 1-2 pertanyaan terakhir lah ya, saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback form untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Karena biasanya masih suka ada yang nanya-nanya nih sampai nanti acaranya sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga teman-teman masih bisa mengikuti activity di sosial media untuk mendapatkan hadiah dengan total saldo OVO 300.000 untuk 3 orang pemenang ya. Sampai dengan malam inilah, sampai dengan malam ini gitu ya, karena kita akan umumkan di hari esok gitu ya. Ya teman-teman cuma perlu capture momen sedang mengikuti kelas PAUN webinar bersama dengan Bank Mandiri pada malam hari ini, capture terus post di Instagram Story teman-teman, dan pastiin jangan di private atau jangan di lock gitu ya akun Instagramnya supaya kita bisa cek juga. Teman-teman cuma perlu follow dan mention @paunpos, kemudian berikan hashtag sahabat pemilik usaha kayak gitu. Nanti untuk pengumumannya akan diumumkan di akun Instagram @paunpos gitu. Oke, pertanyaan lainnya. Ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Wah, hilang nih. Oh, ini ada pertanyaan mengenai tadi nih, Pak, QRIS di luar negeri. Nah, itu dari Aurel Hewi, apakah itu akan ada biaya tambahan, Pak, nantinya untuk penggunaan QRIS di luar negeri? Oke, biaya tambahannya itu sebetulnya biaya QR itu sebetulnya dibebankan kepada merchant, jadi tidak dibebankan kepada user gitu ya. Jadi bagi kita yang akan melakukan transaksi atau bagi orang asing yang bertransaksi di Indonesia itu sebetulnya mestinya tidak dikenakan biaya apapun itu, tapi si merchant-nya itu sih sebetulnya yang dikenakan biaya. Nah, kalau untuk transaksi di luar negeri sebetulnya mengikuti aturan biaya yang dijalankan di negara tersebut, Mas Fian. Jadi mungkin tiap negara akan berbeda-beda. Oh, oke, siap. Untuk besarannya tuh, Pak, kira-kira mungkin di sini ada yang punya bisnis juga gitu dan dia mau pakai QRIS, kira-kira biayanya sebesar apa sih, Pak? Oke, Untuk jadi biaya kita menyebutnya MDR. Jadi biaya MDR itu sebetulnya sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Jadi sebetulnya semua penyedia jasa sistem pembayaran itu MDR-nya adalah sama sebesar 0,7% dari jumlah dari biaya dari harga barang dari sales volume-nya seperti itu. Cuman sekali lagi, ya betul. Cuman sekali lagi saat ini memang 2 tahun belakangan ini memang sedang ada program dari pemerintah gitu ya. Jadi bagi pengusaha mikro itu dikenakan biaya 0% gitu. Jadi tidak ada potongan biaya sama sekali. Seperti itu. Oke, siap. Thank you, Pak. Oke, ini satu pertanyaan terakhir mungkin untuk proses pembuatan QRIS sendiri nih, Pak, mungkin untuk teman-teman yang pengen buat gitu ya, dan pengen langsung direct ke Bank Mandiri, itu ada hotline khususnya nggak nih, Pak? Ada akses langsung nggak selain menghubungi call center dari Bank Mandiri yang tadi, Pak? Ya, ada? Ya, kita bisa langsung ke call center atau bisa langsung menghubungi ke cabang terdekat Mas Fian dan rekan-rekan PAUN sekalian. Nanti di cabang akan membantu rekan-rekan untuk isi form dan pendaftaran QRIS-nya. Oke, jadi sejauh ini ada 3 channel nih teman-teman melalui call center, tetap yang tadi sudah diinformasikan dari tim Bank Mandiri, kemudian dari kantor cabang juga, ataupun kalau teman-teman memang sudah menggunakan PAUN, teman-teman bisa langsung hubungi customer support PAUN untuk bisa dibantu, nanti di-assist bagaimana caranya supaya bisa diproses QRIS-nya, seperti itu. Oke. Oke. Saya rasa cukup sih. So far pertanyaannya harusnya sudah tercover dengan jawaban-jawaban yang tadi sudah diinformasikan dari Pak Heri dan juga Pak Tama gitu ya. Terima kasih. Oke. Kalau gitu mungkin kita akhiri aja kali ya, Pak, sesi webinar pada malam hari ini. Siap, Mas Fian. Oke, kalau gitu. Oke, sebelumnya saya
mengingatkan sekali lagi nih buat Sobat Paun untuk jangan lupa mengisi feedback form. Saya akan share sekali lagi untuk link feedback formnya. Kemudian juga untuk kebutuhan door prize untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah atau mencoba peruntungan gitu ya. Oke. Dan jangan lupa untuk diisi ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan e-sertifikat, teman-teman harus mengisi link feedback form yang diberikan di kolom chat seperti itu. Nah, oke. Oke, kalau gitu saya Vian mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga Sobat Paun mendapatkan banyak ilmu dari kelas Paun webinar bersama Bank Mandiri pada malam hari ini. Thank you banget juga untuk Pak Tama dan Pak Heri yang sudah mau sharing-sharing nih sama Sobat Paun semuanya pada malam hari ini. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri dan jangan lupa sampai jumpa lagi di kelas Paun webinar yang akan datang. Dan teman-teman kalau mau tahu info kelas Paun webinar yang akan datang apa aja nih, tinggal follow aja Instagramnya Paun di @paunpos dan tungguin aja untuk informasi-informasi webinar yang akan datang. Pokoknya akan tetap gratis dan kami jamin bisa memberikan informasi lah, memberikan insight untuk teman-teman yang terutama yang ingin membuka bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis seperti itu. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Heri dan Pak Tama dari Bank Mandiri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Ian. Terima kasih Mas Tama. Siap, terima kasih Pak. Ya, selalu Mas Ian dan sobat-sobat Paun. Ya, terima kasih teman-teman Paun yang semua sudah hadir.